Saya mulai ceramah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Air Segoro Kidul, Pak, itu naik ke daratan. Wut, jamaah semuanya lari, Pak. Nyi Roro Kidul ngamuk. Yang di panggung cuman saya sendiri, anak hadroh yang ngiringi saya, semuanya lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya teriak di atas panggung, "Ra usah wedi, aku tanggung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Muharraman Masjid Baitus Sholihin Karanggondang Udan Nawum Blitar yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Udan Nawum Blitar, rahimakumullah. Tuku tahu bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hei wong Udan Ayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Malam hari ini atas izin Allah, kita semuanya ditakdirkan untuk kumpul bareng, ngaji bareng dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Mudah-mudahan yang baru tidak hanya tahunnya, tapi juga semangat kita. Amin. Mudah-mudahan yang baru tidak hanya tahunnya, tapi juga semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, hijrah itu bisa dimaknai berpindah. Berpindah dari apa? Dari gelap menjadi terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Dari orang yang dahulunya mempunyai masa yang kelam menuju masa yang lebih terang benderang. Hijrah itu dari miskin ke kaya. Hijrah itu dari bodoh ke pintar. Hijrah itu dari nganggur kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dia bekerja. Maka malam hari ini semua yang datang memperingati tahun baru Muharram, saya doakan mudah-mudahan yang punya masa lalu yang gelap, tahun baru ini Allah terangkan. Amin. Apa Pak bedanya tiang listrik kali tiang jaler? Bedone siji, tiang listrik niku madangi, tiang jaler bodoh ke pendidikan. Begitu kita maknai hijrah, yang harus kita lakukan adalah adanya keinginan yang kuat meninggalkan kebodohan menuju alam yang lebih mencerdaskan. Saya meyakini orang tua mungkin boleh bodoh, tetapi nggak ada yang punya cita-cita anaknya juga bodoh. Saya bertanya kepada mbak-mbak lokalisasi, para begenggek rahimakumullah. Saya tanya sama mereka, "Dok, kamu tuh kan begenggek." "Iya Kiai." "Ada nggak cita-cita kamu ingin anaknya jadi begenggek?" Semuanya menjawab, "Nggak ada orang jahat yang anaknya juga harus menjadi jahat. Gak ada preman yang bercita-cita anaknya menjadi preman.
Nggak ada begenggek yang punya cita-cita anaknya juga jadi begenggek. Nggak ada bu, begenggeknya mau mati kemudian dia wasiat. Nah, kamu tahu nggak? Ibu itu begenggek teladan. Saya berwasiat kepada kamu nak, kalau besok ibu mati, saya berwasiat supaya kamu meneruskan perjuangan ibu sebagai begenggek. Itu nggak ada. Kalau orang baik punya cita-cita anaknya menjadi baik, itu pasti ada. Contoh, banser. Pengen anaknya menjadi banser, banyak. Polisi, buka polsek. Pengen anaknya jadi polisi, banyak. Kiai, pengen anaknya jadi kiai, banyak. Apa Pak bedanya Kiai NU sama Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil guys. Hai guys. Guys, kayak cangkeme kayak. Dari bodoh menjadi pintar. Dari buruk menjadi baik. Itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Nabi, al-hijratu man hajarasu. Orang yang berusaha untuk meninggalkan keburukan. Maka malam hari ini ayo kita sepakati bahwa Muharram itu adalah bulan peningkatan. Diperbaharui apanya? Nanti akan saya sampaikan. Yang perlu ditingkatkan ada 6 hal. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ini rezeki tambahan untuk panitia Baitus Sholihin. Acara ini insya Allah akan disiarkan setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di acara TV-nya Gus Miftah, BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah. Mila kakak, kenapa itu kok terang semua? Ya maka ibu-ibu yang belum sadar nanti masuk TV, tolong yang mau dandan silakan dandan, yang alisnya mau diperbarui silakan diperbarui. Saya lihat dari tadi ibu-ibu di sana kipas-kipas. Saya yakin bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ini Pak, alhamdulillah kemarin acara saya di TV itu mendapatkan nominasi KPI Award sebagai salah satu acara terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, delalah bagian udanawu kok kebagian. Lurai sapa iki? Oh, kowe lurai ta iki. Orang ngawaki. Lurah kuru yo. Berarti lurah temen iki nggih. Nah, lurah guru iki berarti ra tau korupsi. Antara ra korupsi apa rong konangan. Nah ibu bapak yang saya muliakan, kita harus mengambil momentum bulan Muharram ini. Jauhkan Muharram itu dari peristiwa-peristiwa klenik. Kemarin videonya Gus Miftah viral sebelum masuk Muharram. Saya ceramah di Lampung, ada anak kecil yang ngambil video, di belakang saya ada penampakan. Katanya Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, bener nggak Gus di belakangnya ada Nyi Roro Kidul? Saya jawab, mana aku tahu. Tapi itu penampakannya jelas. Mungkin tuh Nyi Roro Kidul. Ya bersyukurlah Nyi Roro Kidul akhirnya ikut pengajian Gus Miftah. Kemarin di belakang saya Nyi Roro Kidul, sekarang Pak Lurah. Bu, Pak, kira-kira Nyi Roro Kidul itu sebenarnya ada apa enggak sih? Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak? Yang jawab enggak tahu itu karena takut. Ngomong jawab ada, belum pernah ketemu. Ngomong enggak ada, nanti tahu-tahu malam-malam datang, modar aku ya. Saya itu banyak bersentuhan Bu. Dulu 2007 di Jogja ada pengajian memperingati 1 tahun gempa yang diadakan oleh Kementerian Kelautan. Tujuannya apa? Untuk sosialisasi bahwa gempa itu gejala alam yang memang bisa diilmiahkan. Sementara secara pandangan agama, gempa itu tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tapi beberapa orang Jawa mengatakan Bantul dulu itu gempa bumi diakibatkan karena kemarahan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Bulan Mei tahun 2006
Bantul diguncang gempa hebat. Bush, gempa. Itu tanda-tanda saya harus ngopi. Saya habis buka puasa soalnya Pak. Makasih Pak Lurah ya. Kopi campur sianida. Kamu tahu sianida kepanjangannya apa? Siap nikahi janda. Dan kopinya subhanallah, sewangit. Bantul gempa bumi Pak. Saya ingat betul itu. Rumah saya kan di Sleman bagian utara. Dari selatan orang lari ke utara. Bantul gempa bumi, Nyi Roro Kidul marah. Ada yang teriak-teriak, tsunami, airnya sudah sampai selokan. Goblok, ya kan biar selokan kan banyune cok, aku yang ngono tak. Akhirnya stand kemudian Pak bikin pengajian lah kita. Saya diminta untuk menyampaikan bahwa gempa bumi itu atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro gitu. Di panggung saya mulai ceramah. Itu ceramahnya di mana? Di Pantai Depok. Jadi jarak dengan pantai panggungnya itu hanya 200 meter Pak, dari pantai. Saya mulai ceramah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Air Segoro Kidul Pak, itu naik ke daratan. Wut, jamaah semuanya lari Pak. Nyi Roro Kidul ngamuk. Yang di panggung cuman saya sendiri, anak hadroh yang ngiringi saya, semuanya lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya teriak di atas panggung, "Rausah wedi, aku tanggung." Kalau pertanyaannya apakah Nyi Roro Kidul itu ada, wallahu alam bisawab. Tapi bahwa kalau toh ada, itu hanya makhluknya Allah yang berupa jin. Bukankah yang menggoda manusia itu ada dua? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang nguis-nguis dadanya manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Jin dan jun. Tapi juga ada dulu Gus dari Blitar yang memaknai alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tenang. Katanya gurune Pak Lurah. Sampun tobat nggih, alhamdulillah. Tapi ya Blitar iki keren loh. Ono ae wong viral iki. Semacam-macam kayak Pak bentuke. Oke, ini kabupaten yang setiap hari ulang tahun. Blitar. Lanyandai sih. Kabupaten yang tiap hari ulang tahun. Blitar. Pak Lurah umurnya berapa tuh Pak Lurah? 57. Wah, awet nom lumayan. Kita atau mangan barang. Tapi kita ucapkan selamat kepada Pak Lurah. Masa jabatannya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ibu-ibu tahu kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Belum tentu ya. Oh, masih belum tuh 9 tahun Pak Lurah. Masih berdebatan. Jujur mawon, kalau Pak Lurah pilih 6 tahun atau 9 tahun. Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama. Saya tetap akan menghormati konstitusi yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa sampai hari ini masih masa jabatan 6 tahun. Oh, tak kayak duit ngejimat bener korupsi. Apa abian? Korupsi tak antem. Tak kayak 200.000 ngejimat. Oh, pas pemilihan kamu pas nomor 2. Oh, aku sekti kok. Lah kalau bapaknya ini bajunya NU. Kita doakan yang bajunya NU masuk surga. Bajunya. Wong yang kondisi kok. Lah wong NU rasa dikai jimat, insyaallah mesti selamat mergo NU ne. Amin.
Lah nanti mbak-mbaknya nyanyi tak sangoni kabeh ya. Sebagai mas kawin. Perempuan tuh paling suka kalau dikasih mas kawin. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita, mas kawin lagi. Sorry ya Nduk ya, Allah takdirkan kita bertemu, tapi Allah tidak takdirkan kita bersatu. Iya. Rong atau sewu. Alhamdulillah Pak Lurah nggih. Semoga Pak Lurah panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Saya tadi kesini itu setelah hormat haul Ploso. Tadi malam haul Mbah Mursad Kediri. Kebetulan Mbah Mursad itu mbah saya ke-11. Mbah saya ke-18 itu Prabu Brawijaya. Punya anak Raden Patah. Punya anak Sultan Trenggono. Punya anak Susunan Praworo. Punya anak Panembahan Praworo. Punya anak Raden Demang. Punya anak Pangeran Demang, punya anak Abdullah Mursad, punya anak Anom Besari, punya anak Muhammad Besari, punya anak Kiai Ilyas, punya anak Madarum, punya anak Jalal Iman, punya anak Karyonawi, punya anak Boniran, punya anak Muhammad Usman, punya anak Muhammad Muradi, punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi ya mending lah, saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu wong yang ganteng, rambutnya gondrong. Jadi lah putune ganteng ya lumrah. Sing ngomong pamer cangkeme sapa mau ngawur. Aku cerita cok. Wong cerita pamer iki lho ngawur wae. Ana Bu Kapolsek tuh, ya Allah Kapolsek lemune ya Allah. Mau Kapolres pamit aku. Ya Allah Bu Kapolsek, sawak kok weteng kabeh to yo. Sing penting sehat nggih Bu nggih. Pangkate cilik ki ra apa-apa Bu Kapolsek AKP. Bu Kapolsek AKP Gus Miftah AKBP. Bu Kapolsek Ajun Komisaris Polisi Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Presiden. Mungkin saya cah NU sing paling enom, sing paling sering diundang ngaji sama Presiden. Pamer neh matamu ki, pamer neh ki lho. Wis mulai bubar pengajiane. Men crita apa-apa pamer ki lho. Kere. Wis ra urun cerewet. Ora bahaya ta? Lho. Aku pengajian ning kene sak jam suwe-suwe rungkat entek-entekan. Duitku diuntal karo Pak Lurah. Lawang ngaji rung mulai lho, ning meja sing tulisane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Gus Miftah, mohon doa restu dan difasilitasi penggalangan dana kota infak keliling. Lah aku lak batin. Aku ki kon rene kon ngaji apa kon ngemis, aku ya ngono. Lah ngaji nembe mulai wis kon ngemis lah aku ki. Nah, udah nawu. Sapa tak mire iki? Jenengan to, ala ngongkon-ngongkon ya senengane iki. Damel napa niki mungkin danane? Oh, damel kemakmuran masjid. Ya gitu ku tahu bakwan semacam. Oke Pak nggih, mungkin kota infak akan saya ubengkan. Apa ubengan ki apa ya ubengkan? Akan saya unyerkan. Apa Bu? Unyer. Bahasa Jawa ki jan angel lho. Jal Pak Tamir tak takon. Nguyuh anyang-anyangan. Bahasa Indonesianya apa? Apa Nduk? Pakai mic Nduk, lah iso tak bayar 1.000 Nduk. Apa Nduk? Ayo jawab Nduk. Lah iso tak pek bojo wis ayo.
Nguyuh anyang-anyangen, bahasa Indonesianya adalah kencing makcerit. Nah, kenapa kita mengambil momentum Muharraman Bapak Ibu yang saya muliakan? Sekali lagi ya, nggak ada kaitannya dengan klinik. Waktu itu ya alhamdulillah, begitu saya bengok jamaahnya balik lagi ya nggak ada apa-apa. Makanya kemarin kejadian di Lampung itu saya juga nggak tahu. Saya itu nggak begitu ngeh dengan persoalan klinik. Saya itu orangnya rasional, apa-apa pakai ini. Walaupun ini juga tidak menjamin benar. Contoh, dulu istri saya divonis kanker. Orang bilang begini Pak, Gus, alternatif saja pakai kayu bajakah atau dibawa ke alternatif. Saya bilang, penyakit medis itu ya diselesaikan secara medis. Banyak orang kena penyakit kanker Pak Lurah, itu akhirnya nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena tidak langsung ke medis, ke alternatif terlebih dahulu. Begitu parah baru dibawa ke medis. Ini menurut saya tidak rasional. Sama halnya Anda kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, takone karo dukun. Lah cilaka. Dukune yo ngapusi pisan. Mbak dukun, saya kehilangan motor. Yang nyuri siapa? Buka ember dilihat. Oh, iki sing nyolong wong jero dhewe. Kuwi lak nambah fitnah. Wong jero iki sapa? Wonge kumisen, bajune putih, awake kuru umpamane. Lawang niku kelangan motor, mbak ya lapor polisi. Lha kurang ajar wong Blitar iki. Gus, lah kula kelangan pitik lapor polisi malah kaya kelangan wedhus. Yalah. Sakniki polisi Indonesia iki wis apik-apik. Mila sakniki ana Hugeng Award. Umpama ana polisi siji loro elek niku nggih lumrah-lumrah mawon. Wong kiai niku ya ora kabeh apik kok. Niku jenenge oknum. Nggih napa mboten? Oh, kelasnya polisi kabeh kaya Sambo sing kandha sapa? Kalau saya bagaimanapun polisi itu penting. Coba jenengan bayangke Pak Lurah, sebulan udah nawu belas rano polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke maling, oke perawan meteng. Sapa sing ngetengi camburi ki mau, sing ngomong pomar pamer kuwi mau. Tak bales kowe ya. Malah bengok tau ganjel tau. Bulan Muharram ini justru tidak ditandai dengan klinik, Bapak Ibu. Ditandai dengan bulan yang mustajabah. Maka kalau Anda punya hajat, ayo bulan Muharram ini banyak minta sama Allah. Allah akan kabulkan. Akan kita lihat dalam sejarah bagaimana kemudian Allah mengabulkan banyak doa dari Nabi dan Rasulnya. Ibu Bapak, Nabi Adam itu pernah membuat salah sama Siti Hawa. Gara-gara melanggar perintah Allah, fala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu jangan dekati pohon ini. Ngeyel. Tidak hanya didekati tapi justru diambil buahnya kemudian dimakan. Pertama kali yang digoda setan siapa Pak Lurah? Bukan Adam tapi Hawa. Hawa diprovokasi sama setan. Wah, kamu tahu nggak? Kenapa pohon ini tidak boleh didekati? Dari semua buah yang ada di surga, buah dari pohon ini adalah yang paling enak. Hawa ngerayu bojone Adam. Mas ngadam, mbok aku dijukuke buah dari pohon ini. Nangis-nangis di hadapan Nabi Adam. Wong lanang niku lak ditangisi wong wedok mesti ora kuat. Semplok atine. Nggih napa mboten, Pak? Pak, aku njaluk iki to. Apa meneh karo nyekeli sarung. Apa meneh sing dicekeli isine sarung. Wis ra kuat niku atine. Mila nyuwun sewu. Wong lanang niku kelemane ning mata, Pak. Lah ndelok wong wedok nangis, mesti wong lanang ora kuat. Lah wong wedok niku kelemane teng pundi? Teng cangkem. Ngerayu. Mila jenengan persani, wong lanang lak nangis sing ditutupi matane, wong wedok lak nangis sing ditutupi cangkeme. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena dia sadar diri. Dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut.
Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Kan laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Yang saya curiga ada cowok udan awu menangis yang ditutup mulutnya. Lanang kok nangis yang ditutup cangkeme, berarti banci. Oh, Pak kata takmir, lawang lanang mati dipanggil apa Pak? Almarhum. Perempuan mati, almarhumah. Banci mati, aluminium. Aku ingin ngaji ning Kediri ana ibu-ibu berjilbab ngerangkuli aku. Tapi kiainya bilang, "Gus niku mboten batalke kok." Ternyata banci jilbaban dancuk ra. Lagi iki ngomong ngeten Pak kali kula, niku mboten batalke kok Gus. Sing dianggap sing dikarepke mboten batalke iki mergo wis tuwa. Apa-apa ternyata banci. Lah ngrongkang foto kula iki ngeten iki lho. Gus niki lho. Aku lah ya mikir ta aku, waduh. Konangan bojoku lak modar ya aku ngono. Ternyata banci, Pak. Mbuasan ngerangkul kula subhanallah, busine metu tungul. Oh lanang ta aku ngono. Ya berarti ra batal wuduku aku. Tenan, Pak. Wong lanang wedok niku lak bedone cetha. Wong lanang mati dongane napa Pak Tamir? Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir lah. Lanang hu wedok ha, lak banci hu ha. Niki nyuwun sewu nggih anake diawasi nggih. LGBT di Jakarta semakin marak. Wong wedok seneng karo wong wedok, wong lanang seneng karo wong lanang. Saya kadang-kadang mikir, lah wong wedok karo wong wedok iki carane kepiye? Mosok dakon. Mosok dulek-dulekan ya rapi ta. Lah wong lanang karo wong lanang piye Pak Lurah? Mosok engkol cangkemmu engkol. Engkol. Ora engkol, Bro. Anggar, yet nyah ngono kuwi. Menjijikkan. Dijogo lah. Wong lanang wedok niku wis kodrat tok malah lanang karo lanang. Saiki malah aneh meneh pernikahan anjing dengan budaya Jawa. Niku nyuwun sewu, lak mungguh kula secara pribadi itu jelas menghinakan budaya Jawa. Mosok asu didandani Pak menggunakan budaya Jawa dinikahkan. Kalau pernikahannya karepmu asu mau rabekke, itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah. Asu rabi, mosok awakmu ora. Ayo. Berarti awakmu kalah karo asu rabi nganggo akad, mosok awakmu seneng karo wong wedok langsung mau tubruk, berarti kowe ngalang-alahi. Ora bahaya tah, ora. Cuaks. Jenengan tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Di Amerika anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti cangkem ya. Oh ya. Benar. Coba kita lihat kemuliaan bulan Muharram. Sebelum 6 hal tadi saya sampaikan. Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah, itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub dikasih penyakit oleh Allah, entek dagingnya, tinggal usus dan tulang belulangnya. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub terjadi di bulan Muharram. Maka malam hari ini yang sakit minta sama Allah, mudah-mudahan sakitnya semuanya diangkat oleh Allah. Maka saya doakan semoga yang sakit disembuhkan, amin. Yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat segera dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Wow, ini cangkeme jomblo mesti kan. Serapa boleh jomblo itu free hatim. Dulu Pak Tamir nikah umur berapa Pak Tamir? Oh 25, berarti kayak Kanjeng Nabi. Saya dulu nikah umur 24 dan terjadi di bulan Syuro. Saya 24 Pak.
Kenapa saya 24 tahun menikah? Karena saya nikah karena kepepet. Ngomong mateng dhisik tak ajar kowe mau. Masa kiai mateng dhisik. Emangnya aku cowok apaan? Aku itu dulu nikah 24, sebenarnya punya cita-cita nikah umur 25. Tapi karena saya itu sering dimintai untuk nasihat pernikahan, saya dinyek sama kiai-kiai. Alah lele, belum pernah menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Itu namanya Tony Boster, waton munindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Jarkoni iso ngajar ora iso ngelakoni. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ndase gede, Pak. Lah Pak Lurah jelas, sarung yang dipakai adalah gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Ya. Uangnya kuru ini paling yang manuke cilik. Jora, lah gede. Wong lawatenge gede manuke cilik, lawatenge cilik berarti manuke gede. Sapa? Pak Lurah. Lurah insyaallah niki wong apik nggih. Saya meyakini Pak Lurah Karanggondang adalah orang baik, maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Loh, enten loh Pak, kemarin kejadian di Jogja. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Gumun aku. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Jenengan masih ingat kasus petasan meledak di Kesambon, Malang? Wow. Blitar ya, Blitar ya. Kan Blitar kan? Sadeng. Wih cah Blitar rungokno. Gara-gara petasan meledos kae sikile ning isor ndase ning dhuwur wit kambil, langsung saya membuat fatwa hari itu. Ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Son jeblok matane ya le. Oh kayak pas petasan jeblok di Sadeng itu, sikile ning wit kambil, ndase ning isor, manuke ning isor gendeng lho. Wis medeni. Apa mana di mata ulama ya haram itu. Tenan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Cowok Blitar haram menikah dengan laki-laki Malang. Ingat itu. Gak Malang saja. Kemudian apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi. Jadi Nabi Nuh niku selamat, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kesimpulannya sing niki napa Nabi Nuh niki? Nabi Nuh itu kan ditandai dengan anak yang durhaka, namanya Kan'an, yang merupakan anak dari istri kedua Nabi Nuh, namanya Wil'ab binti Ajwil. Nabi Nuh itu istrinya dua, yang pertama namanya Safura. Safura itu seorang perempuan, wajahnya biasa-biasa saja, tapi dia solehah, melahirkan anak yang soleh-solehah. Kemudian Nabi Nuh menikah lagi dengan istri kedua, namanya Wil'ab binti Ajwil. Wonge wayu tapi ora solehah. Kemudian melahirkan generasi namanya Kan'an dan Bonyamin. Kan'an dan Balus. Mila bocah Banjar, kowe lak golek bojo jangan hanya memprioritaskan fisiknya, deloken akhlaknya. Syukur-syukur fisiknya api, akhlaknya api. Tapi Gus, saya laki-laki, wajah saya jelek. Ingat, perempuan yang cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Loh, tenan. Jenengan persani anaknya Nabi Adam, Pak. Lak sing lanang ganteng bojone elek. Lak sing lanang elek sing wedok ayu.
Mila kan bocah-bocah Banjar ki rupane elek, ada. Tak dongake muga-muga sesuk bojomu remuk. Lha tapi tenan lho. Napa wong wedok ayu niku disunahke rabi karo wong lanang sing elek? Soale sesuk sing wedok mlebu surga karena sabar, sing lanang mlebu surga mergo syukur. Sing wedok mlebu surga mergo sabar duwe bojo lanang rupane elek, sing lanang mlebu surga mergo syukur duwe bojo rupane ayu. Maka laki-laki yang merasa jelek wajahmu, tolong perbaikilah rekeningmu. Setuju Bu? Karena jeleknya wajahmu akan tertutup dengan baiknya rekeningmu. Karena perempuan udah nawu punya prinsip, good rekening itu lebih menarik dibandingkan good looking. Betul? Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan ke peristiwa berikutnya. Laki-laki sama perempuan tuh lebih banyak mana bohongnya? Tukang syutingnya jawab laki-laki, cangkemmu ya ora kok. Laki-laki sama perempuan tuh bohongnya lebih banyak mana? Saya didelok le. Kalau soal fisik, perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi lah soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Saya mengakui itu Pak. Kalau soal fisik, wedok luwih ngapusi. Ayo, saiki deloken penampilannya Bu Kapolsek karo Pak Dan Ramil. Nah, oh tetep beda. Penampilannya ibu-ibu karo Pak Takmir. Takmir ki baju siji, kopiah siji, sarung siji. Mungkin ra sempakan, ra ketok. Aku yo ora. Kula niku gelem sempakan wis kuliah. Biyen SMP, SD, SMA niku ora tau sempakan. Minta gede mbahmu. Risih Pak. Keri. Bahasan wingi aku haji. Walah malah kewer-kewer mek ora nganggo sempak. Lah wong wedok jalan penampilannya kaya Bu Kapolsek kaya ibu-ibu niku, niku akeh ngapusi. Lah ati niku sing akeh ngapusine wong lanang. Tapi lah fisik wong wedok. Pengajian kados dalu menika, kira-kira sing paling sibuk soal penampilan wong lanang napa wong wedok? Perempuan. Nganti salah kostum, lungguh ngarep dhewe bajune ijo jilbabe pink ngono ku ya ana. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Lungguh ya ning ngarep. Tunggake ya slonjorke. Ya meletek-meletek. Iki mbak-mbake penyanyi iki mau, penyanyine hadroh iki. Iki jenenge hadrohmu apa le? Apa? Kucur pangayom. Kok kucur iki apa? Sangateku kucur iki kae. Kulit penutup titit kalau kucur jenenge. Mbak mau mangkat ngaji jam piro, Nduk? Jam berapa? Jam 7. Setengah 5. Dandane jam piro? Oh, jam 2 wong wedok. Wong wedok iki wangel diatur, Pak. Buktine napa alis? Alis niku cetha aturannya Allah, dikerok, diganti lukisane dhewe. Lah ya wangel to. Wong cetha lukisane Gusti Allah lho, malah dikerok diganti dhewe. Seolah-olah lukisane dhewe luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah. Mila mbake penyanyi setengah kat mau ndungkluk we. Soale isin alisnya kaya galengan ya Allah. Kau wedhe, malah kaya sincan. Lanjut. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Sik, mau Nabi Nuh karo anak. Lah jenengan ngrumangsani duwe anak cilik-cilik ngoten iki sing rada angel dididik. Pumpung bulan Muharram. Jenengan njaluk keberkahan bulan Muharram. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah anakku dari sifatnya Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Jadi nyuwun sewu Pak, lah awake dhewe iki kadang-kadang jenengan delok wong, kiai kok anake nakal. Jangan salah. Jangankan cuman kiai, nabi aja anaknya nakal. Nabi Nuh Kan'an anaknya nakal.
Anda bilang, kiai kok istrinya ndablek. Jangankan kiai. Nabi Lot istrinya pendukung LGBT. Nggak bisa, Pak. Ora kok sing lanang apik, sing wedok mesti apik nu mboten. Wong kadang-kadang ujiane wong lanang ki ya wong wedok ujiane wong lanang. Kula takoni ngeten, iki ilmiah nggih. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Kenapa di surga ada bidadari? Karena ujian terberat laki-laki itu adalah perempuan. Milo sesuk ning surga dientek-entekke perempuan. Sesuk ning surga bidadari ini 40. Dadi Pak Lurah sesuk ning surga niku karo ratu bojone saka donya sing 39 bidadari. Dadi jumlahe 40. Tugasnya masing-masing. Dino Senin pijet, Selasa kerimbat, Rebo pedikur plekcur, ngoten niku lho Pak Lurah. Perempuan itu ujiannya bukan laki-laki, bukan syahwat, tapi nopo? Emas berlian. Lah wong lanang senengane wong wedok niku senengane emas berlian dan perhiasan. Mila ibu-ibu lak pengajian biasanya mas-masane dinggo. Contohnya ibu-ibu kamu mau kipas-kipas, tak pikir sumuk, tapi ternyata pamer karet gelang. Ayo wingi teng Makassar nggih, pulang haji, Pak. Pakai emas berlian 180 gram. Dipanggil sama pihak bea cukai, ternyata imitasi. Wong saniki ngoten niku Pak Tamir. Lah pengajian gelang emas, titik-titik dandani kudung. Cincine wapi, bola-bali ngene iki. Kok pamer kepiye to? Aku ki nyontoni kok. Copot teh isin aku. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh kok. Pengajian amplope tipis kelangan cincin. Ana tangga kula, pengajian kabeh nggo emas ning tangan, ning gelang, ning kalung. Lagi lucu. Dhek nganggo emas manggone ning untu. Pengajian lak bingung pamere kepiye. Akhirnya sepanjang pengajian cangkeme merenges. Pamer untu. Kok susu ambune tletong sapi ya? Katanya pesugihannya Pak Lurah ya. Lah wong pengajian ambune seng tletong sapi lho Pak Lurah. Jijik. Lah lak tenan tletong ya Allah. Ngarit. Masih banyak. Ayo Nduk selawatan dulu Nduk. Ora dolanan HP. Hei. Selawatan. Ayo nyanyi lagu nemen yuk.